Cakramania, ketemu lagi dengan saya Nalul Insani, host Cakraloka. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh wisudawan Pamuncak dari Wisuda 121 Universitas Negeri Malang. Oke, sebelum itu mungkin saya perlu menyapa teman-teman yang ada di sini ya. Halo teman-teman semuanya. Iya, lulusan terbaik semua ini ya, udah pakai selempang. Lulusan terbaik dari departemennya masing-masing, bukan cuma departemen tapi udah di tingkat universitas ya, di antara teman-teman antar fakultas kamu tuh yang terbaik gitu ya, baik itu di jenjang diploma, kemudian ada di jenjang sarjana dan juga ada jenjang pasca sarjana. Baik, yang pertama saya mau kenalan dulu nih, di samping saya ada Mbak Livana PH, ya, Ibu Doktor ya, dari Fakultas apa Mbak? Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus kemudian di sebelahnya ada siapa nih? Ada Mas Hengki ya? Iya. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Mas Iqbal. Saya dari Fakultas Sastra. Oke, dari Fakultas Sastra. Kemudian ada Mas Ahmad yang terakhir. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kan kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu ya. Ya, jadi boleh dong masing-masing dari teman-teman di sini memperkenalkan diri, kemudian cerita dong dikit asalnya tuh dari mana sih, kemudian kuliah di UM ini kok bisa gitu ya masuk sini, apakah salah jurusan atau memang cita-citanya masuk Universitas Negeri Malang seperti itu ya. Boleh diceritakan dari Mbak? Ya, baik. Ya. Terima kasih. Saya Livana, tadi seperti yang sudah dikenalkan. Di sini saya asalnya dari Kendal, gitu. Kebetulan saya sudah bekerja, Mbak. Jadi bekerja di Stikes Kendal. Dari Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Kebetulan sudah bekerja di Stikes Kendal, gitu. Karena basis saya adalah perawat, gitu, perawat pendidik. Sehingga saya tertarik untuk kuliah di UM ini terkait dengan bimbingan dan konseling. Karena basis saya adalah perawat jiwa, gitu. Jadi perawat itu ada perannya sebagai tidak hanya sebagai pendidik, tetapi ada sebagai konselor. Sehingga saya tertarik untuk mengambil bimbingan konseling untuk program doktor S3 ini, seperti itu. Wah, jadi dari Kendal, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk mendapatkan gelar doktor. Dan sekarang udah terrealisasi ya Mbak ya, dukungan keluarga juga tentunya iya, dari yayasan seperti itu. Wah, iya benar-benar. Terus siapa lagi yang mau sharing nih, dari Mas Hengki mungkin? Oke, silakan. Saya Hengki, saya dari kota kecil, kabupaten kecil di Jawa Timur, lebih tepatnya di Jember. Alasan saya dulu memilih UM itu karena dari experience saja. Karena dulu waktu sekolah itu saya mendapatkan mungkin pengalaman yang kurang layanan juga mengenai program layanan bimbingan dan konseling juga. Dan sebenarnya saya itu interest di psikologi sebenarnya. Oh, jadi ini sama-sama dari dari BK ya, bimbingan dan konseling. Bedanya ini dari program doktoral, kemudian ini dari magister, terus ini S1. Dan semuanya dari BK ternyata lulusan terbaik ya gitu ya. Luar biasa. Oke, lanjut Mas. Jadi dari pengalaman itu akhirnya saya tuh searching dulu sih Bu, apa sih psikologi, tapi saya tuh juga pengen konsepnya dari siswa gitu. Namun bahwasannya itu linked sama bimbingan dan konseling. Nah, saya cari research kira-kira yang terbaik itu di mana ya gitu. Ya, setelah saya search ternyata dari sejarahnya awal mula bimbingan dan konseling di Indonesia itu pertama kali muncul itu di IKIP Malang, maksudnya di UM. Akhirnya saya mengupayakan untuk bisa kuliah di sini. Harus nih masuk UM gitu ya. Kalau kata anak sekarang harus punya ambisi itu, harus ambis dikit ya untuk masuk UM, harus UM gitu ya. Oke, menarik sekali. Kemudian ini kan lulusnya karena ini ya, jalur non akademik ya. Prestasinya apa sih sebenarnya? Kebetulan saya itu pernah menang di kegiatan ini apa namanya, PIMNAS untuk Scheme Riset Sosial Humaniora. Itu mungkin salah satu pencapaian yang mungkin saya paling tinggi selama menjadi mahasiswa. Itu yang bisa saya banggakan karena itu riset paling bergengsinya mahasiswa di tingkat nasional. Iya, keren banget ya Cakramania. Jadi ini bisa menginspirasi buat sobat Cakramania semua gitu kan. Jadi ternyata prestasi non akademiknya ini masih akademik juga sebenarnya ya. Iya. Oke, selanjutnya Mas siapa? Ahmad dulu boleh. Iya. Ya, baik. Kalau saya biasanya dipanggil Ilmi. Oh, panggilannya Ilmi. Oke. Saya S1 dan S2 di Universitas Negeri Malang. Wah, setia nih dengan kampusnya. Betul sekali. Nah, kalau tadi
ada Bu Rifana, ada Mas Hengki, itu memang kalau share-nya memang benar dari hati untuk mengambil bimbingan dan konseling. Tapi saya nggak tahu bimbingan konseling itu apa dan tiba-tiba diterima di situ karena memang untuk karir saya dulu awalnya masih bingung. Gitu. Pertama awal masuk itu ada guncangan psikologis dan sebagainya gitu. Wah, soalnya sekarang istilahnya mental health Iya, gitu ya. mental issue. Sempat yang awalnya nggak bisa bicara di depan umum dan sebagainya sangat takut, yang awalnya bidang minatnya di seni akhirnya pindah ke Switch ke bimbingan konseling. bimbingan dan konseling. Nah itu akhirnya memberikan dampaknya sangat luar biasa. Dari situ saya struggle gimana caranya saya bisa bertahan di sini. Nah lalu saya mengikuti berbagai perlomba juga. Kebetulan ketika kemarin saya angkatan 2017 S1-nya, terus ketika kemarin wisuda di 108 itu saya juga kebetulan mendapatkan gelar seperti Mas Hengki, wisudawan non-akademik gitu. Terus saya lanjut di S2 di bimbingan dan konseling juga dan alhamdulillah lulus di tahun 2022. Wah, berarti tiap wisuda dapat selempang lulusan terbaik ya. Kebetulan seperti itu. Terus sekarang di sini dan alhamdulillahnya setelah banyaknya prestasi dan dukungan Bapak Ibu dosen yang ada khususnya di Universitas Negeri Malang, terus saya lulus dari S2, saya coba ada lowongan di Universitas Negeri Semarang sebagai dosen di sana dan alhamdulillah diterima di sana juga. Jadi sekarang posisinya udah jadi dosen, padahal wisudanya baru aja gitu ya, dalam hitungan hari. Oke, keren sekali. Jadi kalau ngisi tracer study itu, wah ini nih lulusan langsung dapat kerja nih, bagus ya. Oke, selanjutnya Mas Iqbal. Iya, nama saya Iqbal Fatih Izzuddin. Saya dari Depok. Halo Depok. Oke, Jabodetabek ya. Iya. Mungkin kalau dengar alasan mbaknya, mas-masnya ini alasannya akademik semua ya, Mbak. Keren-keren. Alasan saya dari prodi saya satu pendidikan bahasa Arab, sastra Arab. Alasan saya milih sastra Arab itu karena sebelumnya background saya dari pondok ya jelas, pondok pesantren yang udah lumayan lama belajar bahasa Arab dan alhamdulillah udah sedikit bisa bahasa Arab. Jadi ketika saya keluar dari pondok, setelah struggling lama dalam pondok, stres, saya pengen kuliah yang kira-kira bisa nyantai terus lulus gitu. Jadi nggak usah mikir lagi ya, karena udah expert sebenarnya. Ya nggak expert juga sih sebenarnya ya. Cuma pengen yang kuliah yang rada nyantai, tapi ya bisa lulus tepat waktu. Dan kebetulan UM setelah saya searching lingkungannya bagus. Saya suka Malang karena di tempat asal saya Panas. Iya. Di sini lebih dingin ya. Betul. Salah satunya itu. Jadi saya memutuskan di Universitas Negeri Malang dan alhamdulillah waktu itu saya keterima di jalur mandiri prestasi. Karena kebetulan sebelum masuk sini udah ada beberapa kali ikut lomba. Jadi ya mungkin alhamdulillah rezekinya di sini dan kalau ketolak kayaknya waktu itu saya bingung masuk mana lagi ya. Dan rezeki sampai jadi lulusan terbaik ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya, menarik sekali. Boleh sharing dong teman-teman di sini, kan udah cerita tadi asalnya masuk UM, ada berbagai macam, ada yang memang kepengen sini, ada yang nggak tahu sebenarnya ini departemen apa gitu ya, terus harus masuk kuliah di sini. Ternyata nggak cuma S1 lanjut S2 gitu, betah banget. Iya. Gitu. Ya, apakah mau diikuti? Mengikuti jejaknya? Mungkin masih dalam pertimbangan ya. Dalam pertimbangan ya. Dalam pertimbangan. Iya, kemudian kira-kira ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman apa deh yang paling nggak terlupakan selama jadi mahasiswa? Karena pengalaman menarik belum tentu yang ini ya, yang enak-enak, kadang mungkin nggak enaknya juga selama kuliah gitu kan. Boleh dong di-sharing sama Sobat Cakramania semua? Ini sebenarnya lucu ya. Lomba pertama yang saya menangi di UM itu lomba main game. Lomba main game? Iya, lomba waktu itu Piala Desa, lomba Mobile Legends. Itu lomba pertama saya yang saya menangkan di UM ini. Waktu itu saya masih UM semester. apa di UM, tingkat fakultas waktu itu. Oh, di tingkat fakultas Ya, ada Piala kompetisi. Desa. Iya. Ya. Waktu itu saya masih mahasiswa baru, kalau nggak salah masih semester 1 semester 1 sebelum Itu COVID. awal-awalnya booming e-sport kali ya? Iya, itu awal booming e-sport dan faktanya setelah menang itu kok ternyata enak ya ikut lomba ya. Terus ketagihan jadi Iya, juara terus gitu setelah ya? itu mulai nyoba beberapa lomba kayak lomba debat bahasa Arab. Ya, saya ikut kalau nggak salah beberapa kali lomba debat bahasa Arab nasional. Sempat juga waktu itu ikut workshop di Malaysia, tapi COVID jadi online.
Tapi setelah beberapa kali ikut lomba debat, sepertinya itu kurang cocok buat saya. Karena saya aslinya introvert, saya nggak terlalu bisa ngomong di depan publik kayak gini. Akhirnya saya switch ke penulisan artikel. Jadi suka nulis artikel Iya, akhirnya? akhirnya sampai lulus kemarin saya nulis beberapa artikel. Dan alhamdulillah saya kepilih jadi non-akademis di fakultas gara-gara artikel itu. Gara-gara artikel. Boleh tahu publikasinya artikel tuh sampai di jurnal atau di Iya, proceeding? kebetulan beberapa kali itu ada yang di nasional dan 3 diantaranya ke Index Scopus. Terindeks Scopus. Oke, untuk lulusan untuk level sarjana terindeks Scopus itu udah menantang sekali ya. Iya, kebetulan karena memang fokusnya S1 ya. Maksudnya ketika saya S1 kemarin fokusnya mau menulis. Dan ya kebetulan saya orangnya introvert, jadi kalau mendengar mas-mas yang PKM itu saya bergaul sama banyak orang itu saya minder sebenarnya ya. Pengen tapi saya nggak bisa, jadi Tapi saya, kamu menunjukkan kekuatanmu ada di tulisan. iya, Wah. saya lebih fokus ke bidang yang mungkin lebih cocok buat saya, yaitu nulis artikel. Dan ya alhamdulillah sih sampai kemarin ketika mau lulus diumumkan kalau ya diberitahu kalau saya terpilih non akademik. Dan saya kaget, saya kira saya non akademik di UNIF, ternyata enggak, saya akademik di UNIF. Oh iya, soalnya fakultas dikabarinya non akademik ya. Oke, ya menarik sekali. Jadi itu pengalaman kamu kuliah di UM dan mengantarkan kamu menemukan passionmu gitu Iya, ya. Ternyata passionmu nulis, bukan debat. Iya, gitu. dan semua berawal dari main Mobile Legends. Mobile Legends. Iya. Oke, ya menarik. Selanjutnya Mas Ahmad gimana? Kalau saya pengalaman uniknya mungkin ini mungkin terjadi di semua mahasiswa. Ya, mengerjakan tugas, tidak tidur itu menurut saya adalah pengalaman menarik yang mungkin tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Gimana struggle-nya mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis yang dituntut harus cepat dan sebagainya. Kebetulan kemarin saya juga tesis analis bisa menyelesaikan dalam waktu 3 semester. Jadi saya benar-benar dipush gimana harus cepat. Nah, struggle di sini tuh menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan. Gimana saya harus lembur di sebuah kafe setiap hari sampai subuh, lalu pulang lagi, ngejar lagi, kuliah lagi, dan seperti itu sampai 1 minggu sampai kena tipes. Wah, terus sampai kena tipes ya perjuangannya. Itu sampai seperti itu. Terus di sisi lain juga di sini saya menyadari bahwa dosen-dosen di Universitas Negeri Malang sangat aware sama mahasiswanya, sangat membantu mahasiswanya untuk berkembang. Saya dari S1 itu sudah ikut beberapa dosen seperti itu, ikut penelitiannya, pengabdiannya gitu. Oke, jadi mulai dari asisten penelitian. Akhirnya benar-benar bisa berkembang gitu, tidak hanya di bidang perlombaan. Karena saya bener kalau Mas Iqbal orang introvert gitu, saya juga awalnya sama. bener-bener orang introvert gitu, terus akhirnya ikut lomba pertama itu ikut PKM. Oh itu. Iya. Belajar dari situ akhirnya sampai puncaknya pernah 2 kali timnas dan dapat medali. Di situ memang seperti Mas Hengki tadi, pengalaman timnas juga tidak terlupakan. Yang paling menariknya adalah ketika menyelesaikan tesis itu. Oke, Sampai banting. Tapi memang lingkungan akademisnya di Universitas Negeri Malang ini teman-teman semua bisa merasakan nyamannya belajar dan juga disupport penuh dari dosen-dosen ataupun tenaga kependidikannya seperti itu ya. Ya, jadi kita walaupun kelihatannya kampus negeri gitu ya kayak sangar, tapi ternyata di dalam kekeluargaannya luar biasa dan itu yang membuat teman-teman di sini bisa lulus lebih cepat, kemudian bisa menemukan passionnya lebih cepat. Kan ada juga loh orang-orang yang udah kuliah sampai lulus nggak nemu passionnya, kan lebih sedih seperti itu ya. Dan ternyata teman-teman di sini udah membuktikan bahwa dengan adanya mereka terus berimprovisasi, belajar, kemudian lingkungan sekitarnya juga mendukung. Nah, ternyata jadilah lulusan-lulusan terbaik gitu ya. Selanjutnya Mas Hengki. Oke, kalau saya itu sebenarnya nggak jauh berbeda sama Silvi ya, karena Mas Silvi juga kakak tingkat saya, kebetulan juga sering lomba bareng dulu ketika beliau masih. Tapi pernah satu tim PKM nggak? PKM belum pernah satu tim, tapi lomba di luar itu pernah satu tim. Oke. Dan juga kita pernah mengajar juga. Gitu. Mungkin pengalaman yang paling berkesan menurut saya itu adalah betul tadi yang sudah Ibu sampaikan, siklus akademik di sini harusnya dosen ya. Itu di UM dengan beberapa teman-teman Mawapres dari kampus lain. Kebetulan saya juga di Mawapres, itu sering ketemu-ketemu dan juga sharing kepada mereka.
itu mereka merasa iri banget dengan bagaimana kehumanistikan dosen kita gitu. Mungkin bagi mahasiswa lain itu belum pernah membantu dosen dalam konteks bikin ide bareng-bareng, dosennya juga ikut lembur ketika mengumpulkan proposal di RTPM yang mepet juga kita sama-sama nangis karena dosennya juga panik, kita juga panik gitu. Itu menurut saya yang hal yang nggak pernah saya temukan dari teman-teman saya di kampus lain, sehingga betul kita akhirnya lebih berkembang lebih pesat juga. Kebetulan saya juga ya introvert juga, tapi UM itu menuntut saya untuk beradaptasi lebih cepat gitu. Kenapa? Mungkin karena banyak yang semendadak-mendadaknya UM, mungkin pasti akan tahu UM itu mendadak gitu. Akhirnya kita itu beradaptasi sangat cepat tuh gitu. Akhirnya kita bisa lebih independen lagi, punya alternatif solusi ketika dihadapkan kepada situasi-situasi kritis gitu. Nah, itu yang menurut saya yang paling berkesan. Dan juga ini mungkin saran bagi teman-teman semua yang masih aktif di UM itu kan ada sistem reward ya Bu, kalau misalkan kita itu menang lomba. Dan mungkin ini masih belum diketahui oleh teman-teman yang masih aktif gitu. Ini bisa di teman-teman cari tahu, karena kebetulan saya dan tim dulu itu kebetulan UM masih transisi dari BLU ke PTNBH. Tim kami itu pernah mendapatkan reward tertinggi 103 juta karena banyak lomba akademik yang kita menangkan. Wow. Gitu. Jadi itu bisa jadi motivasi buat teman-teman semua, karena saya itu juga hidup di Malang, kuliah berdasarkan lomba-lomba dan juga reward dari UM. Itu yang buat saya itu ini kampus lain belum tentu memberikan fasilitas dan juga siklus akademik yang sebagus ini. Itu yang nggak pernah bisa saya lupakan dari kampus tercinta ini. Gitu sih. Oke, iya ini untuk memotivasi teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya banyak jalur kita bisa berprestasi dan banyak rewardnya juga gitu kan yang bisa didapatkan. Jadi kaya selagi mahasiswa itu sangat mungkin lewat jalur lomba sebenarnya ya. Ya, oke, menarik sekali. Selanjutnya Ibu silakan. Ya, baik. Menurut saya yang menarik di UM itu adalah publikasi gitu ya. Jadi pengalaman saya di UM itu sebelum saya jadi mahasiswa UM pun saya juga sudah melirik UM terkait publikasi, karena kebetulan saya mengelola 17 jurnal nasional maupun internasional gitu ya. Di mana di situ mayoritas saya sebagai chief editornya gitu. Nah, saya tahu UM itu juga karena publikasinya, karena publikasi dosen-dosen ataupun mahasiswa UM itu luar biasa, dan saya mengelola jurnal, tahu dapur bagaimana mengelola jurnal itu dari UM gitu ya. Jadi keren-keren untuk dosen-dosen sering ikut ini ya pelatihan terkait dengan bagaimana mengelola jurnal, dan narasumbernya itu dari UM gitu. Mayoritas tuh saya sering menemukannya dari UM. Di situ saya menarik sehingga saya tambah menarik lagi untuk kuliah di UM gitu. Nah, pengalaman itulah yang memotivasi saya untuk lulus cepat gitu, dan kemarin alhamdulillah saya lulus 5 semester untuk S3. Namun sebenarnya 4 semester pun saya sudah selesai gitu di akhir Desember. Namun karena peraturan gitu ya, S3 itu kan harus 5 semester minimal gitu, sehingga di hari kedua semester 5 itu saya ujian gitu. Jadi di semester 5 itu hanya numpang ujian Mbak, seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillahnya dari situ dapat memotivasi diri saya sendiri untuk lebih bermanfaat buat orang lain gitu, khususnya dalam mengelola jurnal, karena passion saya lebih senang untuk mengelola jurnal, publikasi dari ilmu yang saya dapatkan. Jadi di kuliah di UM itu tambah ilmu lagi dalam menulis, dalam publikasi gitu. Jadi dan tadi disampaikan oleh Mas Hengki, dosen-dosennya juga luar biasa gitu ya, humanistik gitu, dengan kita juga care gitu, jadi memperhatikan juga. Jadi itu tambah membuat kita semangat gitu. Meskipun tadi kan pengalaman yang menyenangkan gitu ya, tapi ada yang tidak menyenangkan, yaitu terkait bimbingan. Mungkin kita mencari waktu untuk ketemu dengan promotor atau kopromotor itu tidak semudah itu gitu ya. Tapi itu tidak menjadi putus semangat kita, tapi itu justru menambah semangat kita untuk bagaimana kita cepat lulus. Ya wajar, karena beliau itu punya kesibukan yang luar biasa gitu. Kita harus memahami itu. Dengan demikian kita juga harus sering sabar gitu ya, sabar, terus dibuat enjoy saja. Apalagi rumah saya kan di Kendal ya Mbak. Kendal ke Malang itu butuh waktu 9 jam gitu. Oh, jadi nggak tinggal di sini selama tidak, kuliah? gitu, tidak. Kuliahnya bisa remote gitu ya? Cuman datang kalau waktu bimbingan saja? Enggak juga, karena kita daring itu hanya semester 1. Jadi semester 1 ya, sisanya riset itu Ibu di sana posisi? Iya di sana, tapi tetap seminggu sekali dan tetap bisa hadir. lulus
5 semester dan jadi lulusan terbaik itu sangat mungkin ya. Jadi kalau ada yang mau kuliah di sini karena alasan bekerja atau sulit meninggalkan keluarga, wah ini ada contohnya nih. Mudah kok kalau di sini. Di Stikes Kendal saya juga sebagai kepala LPPM gitu ya, ketua LPPM di Stikes Kendal. Meskipun saya tidak ada PLT, tetap menjabat di sana, tapi tetap kerjaan insya Allah tetap selesai, kuliah juga selesai. Ini membuktikan bahwa bekerja itu sambil kuliah itu tidak menjadi suatu hambatan gitu, justru itu menjadi motivasi. Yang penting adalah komunikasi gitu ya. Misalnya kita tidak bisa atau misalnya pas dosennya bisa tapi kitanya yang tidak bisa, misalnya ada tuntutan akreditasi gitu pas visitasi, ya kita sampaikan, yang penting komunikasi gitu. Seperti itu Mbak. Betul. Menarik sekali ya, terima kasih semuanya udah sharing pengalaman yang menarik. Boleh saya tanya satu lagi nih terkait dengan riset terakhir, apalagi yang lulusan terbaik gitu ya. Kemarin tuh risetnya tentang apa sih Bu? Kemudian sudah publish atau bagaimana kalau? Baik, untuk riset kemarin saya mengambil terkait dengan efektivitas konseling kelompok Caring Swanson pada mahasiswa yang akan melakukan uji kompetensi NES gitu. Kalau di perawat itu kan sebelum lulus mereka harus uji kompetensi NES gitu. Nah, di sana fenomenanya yang ada di lokasi penelitian saya itu adalah mereka mengalami ansietas gitu. Ansietas, aduh takut nanti lulus nggak ya gitu. Karena itu sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin menjadi seorang perawat gitu. Nah, sehingga itu menjadi penyebab ansietas pada mahasiswa, sehingga di situ saya berpikir intervensi apa yang bisa dilakukan pada mahasiswa tetapi belum pernah dilakukan gitu, sehingga ini menjadi suatu novelty gitu. Akhirnya saya menemukan konseling kelompok Caring Swanson tersebut, seperti itu Mbak. Oke, ya jadi kadang-kadang tuh memang kita suka menemukan di mahasiswa ternyata dia tuh tiba-tiba gemeter atau sakit perut, nggak jelas pas mau ujian atau mau apa gitu ya, itu benar-benar anxiety itu menjadi momok tersendiri dan itu ternyata ada solusinya ya dengan penelitian Ibu yang menarik sekali. Jadi mungkin bisa diterapkan di UM sendiri gitu ya. Betul. Kebetulan gini, kalau penelitian itu kan tidak harus kita cari-cari di mana gitu, di depan mata yang kita lihat itu aja bisa kita teliti gitu. Jadi kita tidak perlu mencari jauh-jauh, tapi kita lakukan yang terdekat dulu, yang ada di sekitar kita, sehingga kita bermanfaat untuk sekitar kita dulu gitu. Seperti itu. Jadi ini dokternya ahli mengobati anxiety. Iya, insya Allah. Iya, menarik sekali Bu. Kemudian udah jurnal terbit di jurnal atau bagaimana? Baik di jurnal nasional yang terakreditasi ataupun ke Scopus seperti itu. Scopus ya, juga karena memang sebagai syarat untuk ujian kalau D3 ya itu memang harus publish gitu. Harus publish. Dan ini kenapa saya bisa lulus cepat gitu, karena start publishnya sejak awal. Karena tahu sendiri ya, kalau publish apalagi di jurnal terindeks Scopus itu kan tidak bisa cepat gitu, sehingga kita harus curi start sejak semester 3 kalau nggak salah itu sudah mulai publikasi gitu, sehingga nanti ketika semester 4 mau ujian gitu kita sudah punya gitu dan sudah siap. Nah, untungnya di UM gitu ya, yang saya rasakan dosen-dosennya tuh mengantarkan sejak sejak awal di pembelajaran itu ya pokoknya publikasi. Jadi setiap mata kuliah itu ada sesuatu luaran yang bisa dipublikasikan gitu. Sehingga salah satunya yaitu tadi bisa terindeks Scopus itu bagian dari disertasi. Jadi belum intervensi belum gitu, tetapi itu kan sudah terpublikasi. Gitu. Kerennya UM itu Mbak yang saya rasakan. Iya, jadi iklim akademik antara dosen dan mahasiswa itu semua digandeng untuk bisa nulis bareng gitu ya, dan tidak ada jarak di sini. Ya, walaupun ini mahasiswanya ataupun padahal usianya jauh atau apa itu nggak menjadi masalah gitu loh. Tetap aja kita bisa kolaps bareng gitu kan. Iya. Kemudian kalau Mas Hengki gimana penelitiannya kemarin? Terakhir saya itu kebetulan saya ambilnya fenomenologi, jadi agak lama penelitiannya, tapi saya startnya lebih awal. Sebelum ada mata kuliah skripsi, saya udah mulai menyusun karena kebetulan lagi-lagi karena dosen saya sangat humanistik dan tahu progres saya sebelumnya di seminar usulan skripsi, ini saya bisa mulai start terlebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah skripsi, gitu. Jadi saya kemarin tuh menemukan fenomena self harm. Lagi-lagi yang mengenai masalah psikologis, tapi saya memandang self harm itu self harm itu adalah dampak, gitu. Self harm itu boleh cerita lebih detail? Self harm itu kayak yang dilakukan anak-anak usia remaja itu kayak penyayat tangannya. Oh, kekerasan pada diri sendiri gitu. Kayak dia akan membenturkan diri ke tembok, gitu. Nah itu kebetulan saya dapat fenomenanya ketika kemarin ikut MBKM, asistensi mengajar.
kebetulan karena ada fenomena itu, terus relate sama proposal riset saya, ini saya langsung lakukan di situ. Jadi fenomenologi untuk mengetahui dan mengetahui kenapa sih kok mereka itu melakukan self harm. Yang kita tahu kan ya, oh ya udah, aku stres ya udah aku self harm aja, padahal nggak kayak gitu. Nah kemarin itu saya menggunakan paradigmanya konseling rasional emotif behavior therapy untuk memisahkan kira-kira apa faktor pemicunya. Jadi activating eventnya itu apa, kemudian apa ada irrational belief atau keyakinan-keyakinan yang nggak rasional dalam pikiran dia, akhirnya dia itu memutuskan untuk melakukan self harm, terus konsekuensinya atau dampak yang timbul gitu. Dan kemarin tuh saya menganalisis mengenai itu. Dan temuan yang unik adalah siswa atau remaja melakukan self harm itu nggak serta-merta dari keinginan pribadi, tapi juga bisa melihat temannya self harm, dia ikut-ikutan. Kayak ada modeling. Gitu. Jadi mereka punya role model, terus coba-coba ini diterapkan di diri sendiri. Gitu. Wah, itu serem juga ya. temuan yang menarik yang saya temukan ketika riset kecil saya itu saya lakukan. Dan alhamdulillahnya bisa penelitian 8 bulan dan bisa submit dan diterima di Sinta. Oke, jadi fenomenologi berarti kamu ngikutin ini sampelmu itu? Betul, untuk mendapatkan sampel itu kan nggak boleh kita ngomong bahwa kita akan meneliti mereka. Iya, jadi ya kita harus melakukan pendekatan. Luar jadi biasa AN ya. itu saya ikut kesehariannya dia, anak-anak itu. Jadi kayak 3 bulan saya melakukan raport atau ya pendekatan kepada dia untuk dapat data-data itu. Oke, menarik sekali, totalitas ya. Luar biasa. Selanjutnya Mas Ahmad. Baik, kalau saya konsennya itu adalah di bidang pengembangan media. Pengembangan media. Pengembangan media khususnya kalau saya dari S1, saya konsennya di permainan tradisional. Ketika S2, karena ada fenomena pandemi COVID itu, nah akhirnya kan penggunaan gadget lebih marak. Gitu. Di sisi lain ada ini guncangan masalah perpindahan kurikulum antara kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Nah, di mana kurikulum Merdeka itu aspek yang paling tonjolkan itu banyak yang aspek psikologis. Salah satunya itu di profil pelajar Pancasila itu ada kemandirian. Nah, kalau dikaji dalam bidang konseling, kemandirian itu banyak sekali yang bisa dikaji di situ. Nah, dari situ saya mengembangkan karena adanya pandemi COVID, penggunaan gadget meningkat, terus di sisi lain anak-anak generasi saat ini generasi Z, saya melihat di subjeknya siswa SMP, sehingga mereka juga melalui analisis kebutuhan awal, mereka kurang mengetahui masalah permainan tradisional. Nah, sehingga saya mengkolaborasikan permainan tradisional, saya masukkan ke gadget. Yang mana kalau mungkin nama-nama permainan tradisional itu setiap daerah berbeda. Nah, kalau di sini namanya itu adalah, kalau di daerah saya namanya dakon. Kalau di sini namanya congklak. Congklak. Nah, yang mana congklak itu aslinya dimainkan dua orang itu Bu ya. 2 orang itu main. Nah, itu saya modifikasi karena saya menggunakan aspek profil Pancasila, ada 5 sila di situ. Saya buat bercabang 5. Yang dimasukkan dalam sebuah aplikasi Android, yang mana aplikasi Androidnya itu berbasis AI juga. Jadi ketika individu itu bisa bermain sendiri dengan dirinya, dengan melawan komputer nantinya, atau mereka bermain dengan teman-temannya. Nah, hal tersebut juga bisa dikaji dalam konteks bimbingan. Sehingga saya mengembangkan namanya aplikasi Damar, Gerakan Mandiri Pintar, karena saya kebawa-bawa PKM gitu ya, ada akronim dan sebagainya. Ide ini muncul gitu. Akhirnya namanya pengembangan aplikasi Damar untuk meningkatkan, untuk menumbuh kembangkan kemandirian profil pelajar Pancasila di SD. Oke, menarik sekali. Udah diurus haki dan juga patennya? Untuk haki dan patennya masih proses. Namun untuk jurnalnya alhamdulillah sudah tembus karena memang syarat dari UN itu ketika sidang harus publish, harus dapat LOE ya. Salah satu keluarannya adalah artikel di Sinta. Artikel Sinta 2. Ada dari riset itu masih bisa dilanjutkan. Masih bisa dilanjutkan lagi ya, dan masih terus nih. Ya, oke, menarik sekali. Selanjutnya? Oke, Iqbal. Ini skripsi ya? Iya. Kalau dengar riset-riset mas-mas mbak-mbak ini sangat wow, sangat hebat.
tema skripsi saya karena saya senang main game. Jadi nge-game lagi nih? Iya. Jadi tema skripsi saya itu linguistik, saya ngambil linguistik bahasa Arab yang ada di game Mobile Legends. Mobile Legends lagi ya? Mobile Legends lagi. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kalau nggak ada Mobile Legends kayaknya saya nggak bisa lulus kuliah kayaknya. Oke, karena saya dari Fakultas Sastra ya. Memang di Fakultas Sastra itu kan ya pasti nggak jauh dari literatur ya. Ada yang bahas tentang novel, ada yang analisis film, ada juga yang ngambil linguistik di novel, cerpen, ada juga yang pengembangan media dalam kelas karena memang kita prodinya pendidikan. Dan kebetulan seperti yang saya bilang tadi karena saya ini ya introvert yang saya nggak terlalu suka, saya nggak terlalu bisa lebih tepatnya untuk masuk ke dalam kelas dan ngajar pendekatan dengan seperti Mas yang tadi yang Masya Allah saya nggak bisa seperti itu. Jadi akhirnya untuk judul skripsi saya ngambil sesuatu yang saya suka, yaitu ya main game. Jadi data skripsi saya itu murni dari dalam menu dan submenu yang ada di game Mobile Legends itu yang bahasa Arab. Saya ngambil pembentukan makna baru. Jadi contohnya kayak kata tank ya, mungkin bisa tank itu kan kayak di kamus kan mobil besi yang buat perang gitu ya. Tapi kalau di Mobile Legends ya pasti tahu kalau tank itu bukan mobil ya. Tank itu kayak hero yang keras yang bisa maju di depannya. Mas Mobile Legends juga ya. Oh iya, sip. Jadi ya kayak peralihan makna-makna baru seperti itu yang saya bahas. Jadi kamu mentranslate semua yang komponen di Mobile Legends di bahasa Arab itu? Menu ya, kan kebetulan di Mobile Legends kan ada bahasa Arabnya ya. Ada bahasa Arabnya itu saya translate dari bahasa Arab, saya bandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi nanti akan ketemu makna yang baru, mana-mana yang masih tetap dan belum berkembang, itu kan nanti kelihatan semua. Dan itu jadi tugas akhir ya? Itu bisa dan gitu menariknya itu judul saya di ACC. Dan menariknya judul saya di ACC, maksud saya dosen UM terutama di jurusan saya ternyata sangat fleksibel dan open minded ya, maksudnya menerima ini beneran mau jadi skripsi ya. Akhirnya di ACC dan saya garap dan ya alhamdulillah selesai tepat waktu setelah karena game ya. Jadi saya nggak terlalu lama penelitiannya, saya sekitar 2 bulan, nggak sampai 2 bulan penelitian itu saya selesai dan alhamdulillah sekarang sudah disubmit karena syarat untuk lulus itu harus submit tapi masih di review. Kebetulan kemarin juga sama dosen pembimbing saya diajak untuk diajukan ke kampus kalau nggak salah untuk pendanaan penelitian ya publikasi itu dan targetnya Scopus. Jadi masih di review. Ternyata hobi bisa mengantarkan ke lulus ya, jadi lulusan jadi terbaik. Skripsi itu sebenarnya nggak terlalu rumit ya, harus perfect nggak, yang penting selesai ya. Bisa mulai dari hobi sih sebenarnya. Iya benar, bisa dimulai dari hobi gitu ya. Oke, baik, menarik sekali itu tadi sharing sama teman-teman lulusan terbaik di Wisuda 121. Kemudian karena waktu kita sudah terbatas gitu ya, mungkin terakhir nih saya minta masing-masing orang bisa memberikan closing statement deh atau ngasih support motivasi buat teman-teman yang akan nonton podcast kita ini. Iya. Dari silakan Ibu. Buat teman-teman mungkin ketika sekarang masih jadi mahasiswa tentunya akan ada tugas akhir dan sebagainya, tetap semangat gitu dan lakukan semua seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, hobi gitu. Karena saya merasakan sendiri ketika kita hobi itu kita jalankan dengan bagus, dengan baik, itu akan menghantarkan kesuksesan kita sendiri gitu. Jadi tetap semangat, komunikasi dan jangan patah semangat ketika nanti ketemu pembimbing yang mungkin sibuk gitu ya. Nah, tetap semangat pokoknya. Karena itu kunci untuk kita cepat lulus gitu. Oke. Kalau dari saya mungkin sebagai salah satu mungkin mahasiswa yang juga mungkin teman-teman struggle juga dari hidupnya, dari ekonomi apa lain segala macamnya. Semoga teman-teman tetap semangat dan juga tetap melanjutkan apa yang perlu dilanjutkan. Saya mungkin pesannya cuma satu. Selagi itu masih bisa dilihat mata, baik aku ataupun kamu pasti juga bisa melakukannya juga. Saya? Iya. Ya. Kalau saya, pesannya sangat singkat. Lulus bukan masalah. Kita harus memiliki value yang berbeda dengan teman-teman sekitar kita. Ketika masa pembelajaran teman-teman ada yang misalnya nongkrong dan sebagainya, kita luangkan waktu untuk belajar dan sebagainya. Cari value yang lain, karena menurut saya
lulus bukan cepat-cepatan, tapi lulus di waktu yang tepat. Terima kasih. Closing statement dari saya, jadi diri sendiri aja kayaknya ya. Maksudnya saya buktikan sendiri, saya introvert, saya nggak terlalu cocok untuk join PKM, saya juga nggak pernah ikut Mawapres. Saya murni nulis artikel karena saya emang cocoknya di situ. Saya introvert yang nggak bisa ketemu banyak orang, tapi saya berhasil membuktikan kalau menjadi diri sendiri bisa kok. Saya terpilih non-akademik di fakultas, dan skripsi saya seperti yang saya ceritakan tadi, skripsi saya murni dari game. Maksudnya saya tidak ikut-ikut atau ya, maksudnya kalau orang-orang bilang kan skripsi itu harus wow, harus ya, saya buktikan sendiri skripsi saya murni dari hobi. Jadi saran saya untuk adik-adik, jadi diri sendiri aja, jangan takut, jangan biarin lingkungan menentukan standar kesuksesan, karena ya kita sendiri yang bisa menentukan standar sukses kita sendiri. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik semuanya lulusan terbaik. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk wisudanya, udah jadi lulusan terbaik dan bisa menginspirasi Cakramania semua gitu ya. Yeah. Jadi terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk sharing di sini. Tuh, dan selamat, sukses selalu ya. Yes, amin. Atau mungkin yang mau lanjut kuliah S2 ataupun S3, mau di UM lagi ataupun di luar sana, tetap semangat gitu ya. Amin, makasih. Iya, oke. Baik, Cakramania, itulah tadi obrolan kita bersama teman-teman lulusan terbaik di Wisuda 121, dan saatnya kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast Cakraloka berikutnya.